kita enter, ada Bagas. Coba D ini ya. Nah, D ada yang kecil nggak ada ya. Nah, kalau misalkan saya rubah lagi ininya menjadi C, kita enter, Melani ya, C ini kan. Go, 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 yo. Assalamualaikum, hari ini kita bahas rumus VLOOKUP dan pengaruhnya dengan case sensitive ya, dan juga kita akan bahas rumus index dan match ya. Nah, di sini ada salah satu sampel, ada ID-nya itu ada, kalau kita lihat di sini ada yang sama, yaitu ID A123. Di sini juga ada A123 tapi namanya berbeda ya, ada Willy dan ada Nila. Nah, kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP, misalkan kita ambil B123 ya. Nah, B123 itu namanya siapa? Nah, kalau untuk seperti ini kan biasa menggunakan VLOOKUP seperti ini. Ini lookup value-nya, kemudian tabel array-nya kita ngambil data yang ini, tabelnya ya seperti ini. Kemudian titik koma, kolom indeksnya adalah kolom kedua karena kolom pertama itu adalah ID, kolom kedua adalah nama, dan nama ini adalah data yang akan kita cari. Maka kita tulis kolom kedua seperti ini. Oke, lalu sintek berikutnya adalah kita pilih exact match. Walaupun exact match ini ya, kita pilih false ya, exact match. Walaupun exact match ini akan tidak terpengaruh oleh case sensitive. Coba kita enter aja dulu. Ini adalah hasilnya NIA, bahwa ID B123 itu adalah NIA. Kalau kita lihat di sini adalah benar ya, B123. Tapi kalau kita rubah di sini menjadi B-nya kecil seperti ini, kita enter, ini masih tetap NIA. Seharusnya ini B123 itu yang besar itu ada memang NIA, tapi yang B123 yang kecil atau hurufnya tidak kapital, ini B-nya, maka dia harusnya jaja ya. Ini masih NIA. Nah, sehingga formula VLOOKUP ini tidak bisa digunakan di sini ya. Dan untuk mengatasi ini, rumus yang akan kita gunakan adalah kombinasi antara VLOOKUP dan antara index dan match ya. Dan untuk membuat rumus index dan match itu, langkah yang paling gampang adalah kita menemukan baris dulu. Oke, menemukan baris dengan fungsi match seperti ini. Lookup value-nya kita ngambil data yang ini, lalu titik koma, lookup array-nya. Lookup array-nya itu adalah data ini itu berada di posisi baris kemana, beberapa ya dari data sini gitu kan. Kemudian titik koma dan kita pilih yang eksak atau 0 ya, seperti ini. Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, maka hasilnya adalah 2. Nah, ini dengan fungsi match saja tidak bisa menemukan baris yang tepat yang secara eksak ya, sama dengan VLOOKUP tadi. Oke, ini B123 harusnya di posisi baris yang ini ya. Nah, kalau misalkan B-nya besar seperti ini, kita enter, memang benar posisi baris kedua ya. Ini B123. Tapi kalau misalkan B-nya kecil seperti ini, harusnya ini berubah menjadi baris ke-8. Coba kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan posisi harusnya seperti ini ya. Dan untuk mengatasi ini, maka kita bisa menambahkan formula dengan eksak ya. Oke, jadi di sini kita pilih tuliskan true. True itu kan benar ya. Kalau misalnya di sini ada ditemukan datanya benar, true ya, maka kita titik koma, lookup array-nya. Nah, lookup array-nya kita gunakan rumus eksak seperti ini. Oke, eksak di sini berarti ini terpengaruh huruf besar dan kecilnya ya. Jadi bisa tidak mengabaikan gitu. Kalau misalkan besar ya besar, benar-benar ya. Kalau misalkan kecil ya kecil gitu, sesuai dengan karakternya. Seperti yang nanti kita akan coba bahas ya. Kita coba tekan Ctrl Shift Enter. Oh, ini ada kesalahan di sini. Harusnya ini ditutup kurungnya dulu seperti ini. Karena di sini kan rumus eksaknya harus tutup dulu data array ini seperti ini ya. Oke, tekan Ctrl Shift Enter, maka dia berada di posisi baris ke-8. Benar ya? B123 ini posisinya yang ini. Nah, kalau saya rubah di sini B-nya besar, kita enter, dia posisi berada baris kedua. Nah, baris kedua itu siapa namanya? Kalau kita kan baris kedua B123, ini baris kedua adalah Sinia. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa menemukan data dengan fungsi index, mengindeksnya ya data ini. Kemudian array-nya kita ngambil kolom yang ini. Oke, kita akan mengindeks data ini berada di posisi baris kedua. Tadi kan dengan fungsi match true exact, ini berada di posisi baris kedua. Kalau sudah kayak gini, tekan Ctrl Shift dan Enter. Kemudian muncul seperti ini, tinggal yes saja. Oke, ini ya kan ya. Nah, sekarang kita coba rubah ini B-nya menjadi kecil. Oke, jaja. B123 ini yang kecil jaja. Oke. Nah, kalau misalnya saya rubah, misalnya ini adalah D, kita enter, ada Bagas. Coba D ini ya. Nah, D ada yang kecil nggak ada ya.
Nah, kalau misalkan saya rubah lagi ininya menjadi C, kita enter Melani ya, C ini kan. Nah, ini benar-benar eksak pasti ya, huruf besarnya juga berpengaruh, kemudian data ininya juga berpengaruh. Oke, jadi di Excel itu kan ada yang namanya kode karakter ya. Misalkan karakter huruf A dengan huruf A ini akan berbeda ya. Coba kita cek ini kode, oke, seperti ini. Kode huruf A yang besar ini kalau kita enter ini adalah 65. Nah, ini karena basicnya ya. Jadi Excel itu ada kode-kodenya. Ini kode A itu adalah karakter ke 65. Oke. Nah, coba kita lihat lagi kode untuk A kecil adalah 97. Nah, jadi berbeda ya. Jadi untuk kode-kode ini juga berbeda. Jadi setiap karakter itu memiliki ID masing-masing ya, memiliki nomor ID masing-masing atau nomor kode masing-masing gitu ya. Oke, saya kira ini aja video singkatnya. Moga aja video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum.